Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Nanda Putabuga, asal kelas 2A dengan NPM 7420122060. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 20 Februari 2023 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan dosen pendamping Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH, yang menjelaskan tentang 5 poin. Yang pertama yaitu penggunaan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana lebih sering digunakan daripada istilah yang lainnya, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau pelanggaran pidana. Terdapat 3 alasan mengapa istilah tindak pidana lebih sering digunakan. Yang pertama yaitu alasan dari segi sosio-yuridis, karena dimana hampir semua perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua yaitu semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga yaitu para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana daripada perbuatan pidana. Contoh dari penggunaan istilah tindak pidana yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, dan yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Lalu yaitu ada poin kedua yaitu tentang pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda artinya dengan kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, tindak pidana terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua yaitu ada pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Terdapat 2 pandangan, yaitu ada pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan dualistis, dan ada pandangan yang menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan monistis. Pada intinya, baik monistis maupun dualistis memiliki tujuan yang sama, yaitu pidana. Lalu, poin yang ketiga yaitu ada unsur-unsur tindak pidana yang terbagi menjadi 2, yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku, seperti kesengajaan, kealpaan, niat, maksud. Lalu ada dengan yang terlebih dahulu direncanakan, dan yang keenam yaitu ada perasaan takut. Lalu ada unsur objektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku, seperti perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Lalu ada unsur melawan hukum. Lalu ada unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Lalu ada unsur pemberat dan ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Lalu poin selanjutnya yaitu ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada yang menentukan nama yuridis tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Yang kedua yaitu ada yang menyebutkan unsur-unsurnya tanpa memberikan nama yuridis. Sedangkan yang ketiga yaitu ada yang menentukan unsur-unsurnya beserta dengan nama yuridisnya. Mungkin sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.